Pepe udah mulai live showroomnya. Halo. Aduh, ngantuk. Hai. Halo guys. Lagi live. Hai. Siang. Ngantuk gak sih? Kayak ngantuk tapi kayak ngantuk tapi kayak nggak bisa tidur. Tapi maunya rebahan. On cam dong. Aduh, enggak deh guys. Lagi nggak bisa. Lagi tiduran. Lagi ini waktunya saya untuk rebahan. Kita harus save energi karena hari ini mau SNM. Jadi kita harus save energi. Lu baru bangun kali? Enggak lah, aku mau ada ujian kali dari jam 7. Rebahan sambil main gendang. Ini bukan gendang, ini ukulele sih lebih tepatnya. Ya, ini radio aja karena saya maleski. Gimana tadi bahasa Inggrisnya? Susah banget asli. Gue cuman isi sekitar 15 nomor doang. Itu pun udah bersyukur. Itu pun maksudnya dapet dari temen, gak ngisi sendiri. Kalau ngisi sendiri sih cuman 1 doang. Kalau esainya udah deh, yang penting mah esai. PG mah sebenarnya kayak pelengkap aja gitu gak sih? PG juga. Kalau esai nilainya 1 bisa 20 poin. Kalau PG cuman 1 atau 2 poin. Ya kan. Jadi lebih baik kita kalau ngerjain ulangan tuh esainya dulu selesaiin. Kalau esainya udah selesai, baru kerjain PG-nya. Tapi ada juga sih kadang soal soal esai tapi ada di PG gitu. Apa enggak soalnya mirip-mirip. Ya nggak sih, bisa kan ada kayak gitu. Nggak tanya di PMC kan bisa gue bantuin lagi. Masalahnya ini tuh yang kayak bener-bener sesusah itu kayak SPOC apa, pokoknya pakai rumus tipologi bahasa Inggris. Nah, saya nggak ngerti. Satu kelas kayaknya nggak ada yang ngerti juga deh. Kalau bahasa Inggris yang kemarin yang aku tanya di PM itu kan bahasa Inggris wajib kan. Kalau bahasa Inggris wajib tuh gue masih ngerti. Bisa kayak tinggal misalnya ada soal cerita, terus nanti soalnya pasti apa yang diceritakan oleh ini. Itu masih gampang. Kalau ini tuh pakai rumus tipologi entah apalah, itu bingung. Ya. Jangan diabukin laptopnya. Pakai HP sih aku kalau ulangan, soalnya males pagi-pagi nyalain laptop tuh kayak mager. Kalau nonton apaan lah? Nonton apa ya?
ini sih, tapi bukan Gemini Challenge, tapi ada Om Ridwan, ada Om Mobi sama Om Fitrairi. Enak ya, ulangan bisa sambil rebahan. Iya makanya. Iya kan, baru dengar bahasa Inggris ada rumus tipologi. Iya sama gue juga tuh baru tahu. Entah ini gue yang gak dengerin kelasnya atau gimana. Tapi tuh bener-bener kayak buatlah kalimat sesuai apa tuh segini. Dalam rumus tipologi bahasa Inggris dibagi menjadi 3. Ada apa ya, SAPOC, ada SPOC, harusnya SPOK. Kalau di bahasa Indonesia kayak gitu deh pokoknya. Buatlah kalimat, terus buatlah kalimat menggunakan different apa gitu. Onil ngerti tuh harusnya. Nah semalam tuh aku nanya Onil, kata si Onil dia nggak belajar itu. Katanya si Onil itu pelajaran apa susah banget. Dia bilang masa itu belajar bahasa Turki, India, aneh banget. Jadi aku apa tadi kayak pasrah banget, mana pelajaran pertama udah 30 menit berlalu tapi saya nggak ngisi apa-apa. Atau nanya Kak Gita, nggak kepikiran sih buat nanya Kak Gita. Soalnya itu masih pagi-pagi banget kan. Aku nggak tahu Kak Gita udah bangun apa belum. Karena anak sastra belajar gituan nih loh. Saya nggak tahu ya. Saya nggak belajar sastra soalnya. Kan bisa Google lah. Aduh, bayangin aja nih, suruh bikin kalimat, bukan cari kalimat. Atau nggak suruh ngubah kalimat ini menjadi lebih sopan atau pakai different apalah itu. Pokoknya nggak ada di Google, nggak ada di Roboguru, nggak ada di Brainly, nggak ada di Photomath, nggak ada di Kanda. Semua aplikasi belajar itu saya sudah punya. Suka login waktu 20 menit terakhir enggak sih, soalnya kan aku kan pakai CBT kan. Jadi kalau pakai CBT itu dia ada tokennya. Nah, tokennya itu 10 menit ganti. Jadi kalau misalnya kita kayak loginnya akhir-akhir gitu, nanti ditanya, "Kok kamu baru login?" gitu. "Kok minta token gitu, kenapa?" Males gak sih kalau misalnya pakai CBT tuh ABC-nya tuh kayak setiap manusia beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya mau nanya kita harus screenshot soalnya. Ya emang sebenarnya nggak boleh nanya sih. Jadi susah. Sebenarnya aku udah selesai nih ulangannya. Cepet banget ya, kayak nggak kerasa gitu. Esai sih. Kalau esai gue yakin banget kayak semoga gue nggak ada yang remet. Soalnya gue tuh bener-bener kayak nih, kalau misalnya di sekolah aku, kalau misal kalian remet, kalau misal nilai kalian bagus ulangan, tapi ada tugas yang belum diselesain, kalian bakal remet. Di apa sih namanya, di mata pelajaran itu.
kalau misalnya nilai kalian jelek tapi tugas kalian udah full semua, nah kalian nilainya bisa dibantu sama tugas itu. Jadi mendingan lu remet tapi tugas lu selesai daripada lu nilainya bagus pas ulangan tapi tugasnya nggak selesai gitu. Jadi makanya kenapa aku kayak kemarin ngebut banget ngerjain 28 tugas atau lebih lah pokoknya itu selama minggu-minggu kemarin sebelum ujian, karena supaya nanti aku nggak remet. Iya, UAS itu 30%, tugas 60%. 10%-nya lagi apa? Sikap kali. Lihat MTK aku suruh beli buku buat perpus. Absensi. Oh ya, nggak tahu sih. Makanya tuh kalau di sekolah aku sih yang penting ngerjain tugas ya, walaupun kayak gue maksudnya nggak ada tugas langsung kerjain, ada tugas enggak. Kadang tuh lewat tenggat juga, udah ada yang berbulan-bulan, nggak berbulan, kayak udah berminggu-minggu lewat tenggat. Yang penting tuh dikerjain sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kayak guru kalian tahu kalian maksudnya kayak sibuk, misalnya kayak aku gitu sibuk JKT, dan dia tuh bakal respect kalau misalnya lu tuh ngerjain tugasnya dia. So kayak wow, kayak pokoknya kata guru aku nih ya, terserah mau kumpulinnya kapan, yang penting dikerjain sebelum naik kelas. Ya tapi tahu diri aja sih, masa kayak nggak mungkin kan pas udah mau naik-naikan kelas lu baru ngerjain semua tugas itu. Ya kalau bisa ya seminggu sekali kerjain tugas gitu-gitu. Apalagi tuh yang nggak ada kerjaan di rumah, maksudnya yang kayak nggak ada kegiatan lain, kayak adek gue noh, ada tugas malam dikasih. Kalau nilainya kalau ada tugas dikasih langsung kerjain. Jadi tuh nggak numpuk gitu kan kalau dia. Kalau gue gimana ya? Masa nih, misalnya nih lagi latihan, tiba-tiba ada guru posting tugas, kan nggak bisa, maksudnya lagi latihan gitu. Jadi ya udah, kadang lewat tenggat juga sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kerjain. Jadi kalau misalnya Anda ke showroom Toyota High Premio itu kursinya cuma kursi biasa, bangku biasa banget, tapi kalau yang ini daerah listrik. Terus paling enak kalau di kelas lu ada temen yang hobi remet semua apel gak? Itu gue tahu dulu waktu kelas 11. Waktu kelas 11, waktu udah pandemi, waktu kayak tugas lagi banyak-banyaknya, terus kayak JKT juga sibuk. Ya udah mau nggak mau remet aja gitu. Cuman gue tuh kayak malu, ya siapa sih nggak malu kalau misalnya remet, gue sih malu ya. Gue tuh kayak malu gitu kan. Terus ternyata temen gue bilang gini, kalau misalnya mau nggak remet, apa sih kayak ya nilainya bagus tapi remet, ya kenapa? Ya karena nggak ngerjain tugas. Dia bilang padahal tuh kayak percuma gitu, jadi kayak kalian udah try hard buat cari jawaban pas ulangan tapi hasilnya jelek gara-gara kalian nggak ngerjain tugas. Mendingan kalian try hard kerjain tugas, terus ulangannya ya udah yang kalian tahu aja yang diisi, karena itu nilai tugasnya bakal ngebantu kan.
Cuman sekarang udah enggak sih. Paling aku tuh kalau di sekolah remet sekarang yang emang sekelas bener-bener remet semua gitu loh. Raga kelas 12, jiwa masih kelas 10 gak sih? Asli sih. Soalnya kan kelas 10 doang yang masuk sekolah. Ribet gak sekolah sambil JKT? Ribet sih, ribet banget. Sebanget itu. Gak tahu ya, ini kan gue ya, gak tahu orang lain gitu. Kalau aku sih ribet soalnya kayak ada saat nih kayak lagi kelas. Tapi tuh harus kegiatan. Ya mau apa? Yang paling takut sebenarnya absen sih. Kalau udah absen sebenarnya udah tenang aja gitu. Terus tugas. Sebenarnya pasti bisa dikerjain. Cuman tuh kadang kalau misalnya kayak ada waktu libur kayak aduh, mending ngerjain tugas apa istirahat ya. Tapi gue tuh kayak butuh istirahat. Tapi tugas gue tuh belum selesai gitu. Jadi kayak mana ya? Kayak jalanin aja gitu gak sih? Kalau gue sih jalanin aja. Soalnya apapun itu ya bakal kejadian weh. Jadi kayak ya udahlah. Terus paling enaknya lagi ya, sebenarnya aku kalau misalnya dibilang kayak beruntung, asli gue kayak akan sangat apa ya, kayak ngerasa beruntung banget. Karena apa coba? Karena nih adik gue demen banget nulis. Jadi dia tuh maksudnya kalau misalnya gue ada tugas, gue bisa minta bantuan dia gitu kan. Nah itu satu. Terus kedua, sekolah gue tuh yang benar-benar kayak santai aja gitu loh. Pokoknya gue udah tahu lu JKT gitu, kayak ya udah yang penting tugasnya dikerjain udah kayak gitu. Itu maksudnya sekolahnya pengertian. Kedua, gue supaya teman yang benar-benar kayak setiap minggu tuh nanyain gimana tugasnya, aman gak, ada yang belum gak. Udah, jadi kayak ngapain ngeluh lagi gitu loh. Soalnya kayak gue udah sebenarnya tuh gue udah ada semuanya. Jadi kayak kalau misalnya mau ngeluh tuh kayak udah ada jawabannya, udah ada yang mau nulisin, walaupun nggak semua ditulisin sama dia, sekolahnya juga nggak ngertiin. Iya, jadi feeling lucky banget gitu loh. Jadi gue kayak apa alasan gue buat nggak ngerjain semua tugas ini? Kecuali kayak tugas video gitu, aku emang ngumpulin di terakhir. Lalu pernah dapat nilai MTK 100? Pernah sih. Support system. Iya, soalnya kayak waktu itu kan gue pernah kan joki tulis ya, bukan joki tugas. Karena tuh emang deadline mepet gitu kan. Ya udah gue joki tulis tuh satu. Terus gue bilang sama bokap gue, aku bilang sama papa aku kayak, ya nih mau bayar joki tulis gitu kan. Terus kayak, joki tulis maksudnya gimana? Ya kita kirim terus nanti ditulisin sama dia gitu kan. Karena di sekolah aku tuh emang harus ditulis gitu. Nah abis itu kata papa aku, itu sih sama si Amel aja suka nulis, ntar tinggal beliin dia jajan. Ya juga sih. Dan mulai dari situ udah deh, kayak aku dibantuin mbak aku juga gitu. Kan toh juga maksudnya ntar gue gajian gue jajanin mereka juga kan. Jadi mereka kayak ya udah sini. Itu sih. Tugas video pasti PJOK nggak sih? Iya sih, asli bener banget. PJOK tuh ya kalau di sekolah aku sekalinya ngasih tugas satu mata pelajaran dia ngasih tugas 2 sama tugas praktek 2. Wah, Tuhan. Semua teman tahu lu member JKT. Kalau teman sekolah sih tahu ya. Kalau teman yang sekolah gitu ya kayaknya tahu orang. Ya mungkin dari TikTok atau apa kan enggak tahu. Aku tugas video hafalan sih. Ya sih, kalau hafalan tuh emang susah. Aku yang deg-degan nih ulangan praktek. Kalau ulangan praktek tuh gue takut nggak bisa, bukan ya kayak takut nggak bisa gitu loh.
ya emang PJOK sangat. Terus jawabannya tuh panjang-panjang banget walaupun banyak di Google ya. Bisa kayak jelaskan teknik smash pada bola voli. Kan kita kan harus jelasin kayak atau enggak cara melakukan gitu, misalnya kayak kaki harus berdiri lurus, tumpuan pada apa gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh susah. Satu angkatan berarti tahu ya lu JKT. Oh kalau satu angkatan nggak tahu sih ya. Maksudnya maksudnya angkatannya banyak banget nih. SMK, SMA. Maksudnya nggak tahu dia tahu apa enggak gitu. Akunya nggak tahu, bukan mereka nggak tahu. Kayaknya ada beberapa yang tahu tapi beberapa enggak juga kali. Iya kadang PJOK ada yang sih paling suka pelajaran sosiologi ya. Tugasnya tuh maksudnya dia tugas. Emang ada sih tugasnya. Cuman ya emang bermasuk akal gitu ngasihnya. Sosiologi is the best, dan sosiologi tuh maksudnya kita nggak perlu cari Google. Maksudnya kita pakai otak sendiri juga pasti bisa. Sosio easy. Oh sekarang olahraga, sekarang PJOK, dulu Penjaskes. Iya aku juga gak ngerti kenapa. Sejarah aku kurang sih kalau sejarah. Itu aku paling bingung kayak kenapa dibubarkannya ini. Itu kayak menurut aku susah aja gitu nyarinya. Atau enggak hal-hal yang apa sih namanya, perjanjian yang ada pada saat rapat perang kedua misalnya gitu-gitu. Tuh bingung aja gitu mana yang satu mana yang dua. Emang harus benar-benar apal. Ekonomi lebih ke apa ya? Ya sih ekonomi lebih kayak ke keuangan, dagangan gitu. Kalau dagang gitu aku lebih ke KWU sih. Kayak misalnya coba kamu bikin satu perusahaan, satu usaha, terus kamu hitung berapa modal yang harus dikeluarkan dan berapa untung yang kamu dapat. Aku waktu itu bikin masker kain atau bikin scrunchie, kunciran gitu. Atau enggak pernah bikin bakso, bikin proposal gitu loh, proposal keuangan. Tapi itu susah sih PKWU sumpah. TIK juga tadi aku habis TIK kan. Terus kalau TIK tuh banyaknya fungsi tools ini adalah gitu misalnya. Atau enggak kalau TIK tuh biasanya apa ya? Sebutkan ciri-ciri dari aplikasi Adobe Photoshop. Gitu-gitu. Kalau akuntansi aku jujur nggak ada sih pelajarannya. TIK-nya nggak praktek. Waktu itu aku disuruh bikin akun e-commerce gitu. Terus siapa? Itu pendiri Nadiem Makarim itu dia pendiri Gojek kan? Tapi itu tadi nggak ada ABC-nya. Harusnya kan pendiri Gojek. Pak Nadiem Makarim. Cuman tadi tuh di ABC-nya nggak ada. Jadi ya nggak tahu deh.
Jadi gue pikir kan kayaknya Tokped kerja sama deh sama Gojek. Ya udah gue jawab aja Tokped. Padahal nggak tahu benar atau enggak. Kayaknya sih salah. Iya, gue pikir ya udahlah, mereka kayak kerja sama gitu. Ya udahlah kayaknya ini nih. Sama-sama hijau kan? Iya soalnya kan yang salah bukan saya. Saya nih kerja di GoPlay loh Pak. Bapak meragukan saya. Makanya nonton GoPlay setiap hari Senin jam 2 siang. Biar Bapak tahu siapa pendiri Gojek. Ya Nadiem Makarim Pak. Tapi nggak ada di ABCD-nya, saya juga bingung. Malah teman-teman aku tuh ada si Kaila namanya. Lah lu kan waktu itu pernah GoPlay. Lu tahu nggak pendiri Gojek namanya siapa? Ya itu kan ada Google. Kenapa lu harus tanya gue gitu? Maksudnya gue kan nggak sepenuhnya tahu gitu. Ya udah aku bilang aja. Ya sih harusnya Nadiem Makarim. Cuman itu entah kenapa di ABC-nya nggak ada gitu. Ya udahlah. Menteri Pendidikan loh sekarang. Iya aku tahu. Lagi duduk Pak Nadiemnya. Jadi bukan pendiri lagi. Sabi. Iya gurunya kayak ngantuk deh pas bikin soal. Lu mau menteri nggak lah? Maksudnya mau jadi menteri apa mau punya suami menteri? Suami masih jauh banget ya. Gue aja belum kuliah. Kalau jadi menteri mau sih. Menteri apa? Menteri apa ya? Gak tahu deh, kayaknya nggak ada yang cocok deh. Oke, kalau ada soal-soal dikasih tahu. Ya iya sih, cuman kayak ini ya udahlah. Kayak gitu masanya TIK-nya tuh kayak udah pelajaran terakhir. Ya kan? Terus di hari terakhir, bener-bener yang terakhir banget, orang-orang udah pada ngantuk, terus ada yang mau sholat Jumat, ada yang mau persiapan rokris, jadi kayak udah lebih baik kita salah daripada kita harus bertanya kepada Bapak Abdul. Nama gurunya Pak Abdul. Kayaknya ya, seingat saya sih. Saran jurusan yang cocok buat olah sastra mesin. Tapi aku tidak tertarik sama sekali kepada mesin. Atau otomotif gitu kayak nggak tertarik kalau misalnya sekolah ya. Tapi kalau misalnya hobi gitu tertarik. Abdullah. Sebenarnya aku harus mandi karena mau ke teater. 12.44. 30 menit setelah 12.44 adalah 13.15. 13.14 ya harusnya. Ya nggak sih? Kan nggak apa-apa kita sampai 13. Aduh, aku jadi nggak bisa mikir nih.
kan kalau 15 menit kan 15 menit hitung aja 16 menit tuh 16 menit harus ditambah 14 menit lagi, udah bener kan. Ini udah 30 menit ya. Aku sebelum ke teater mau beli satu makanan dulu supaya aku agak nggak males-malesan lagi. Aku mau beli tempura. Apa sih itu? Seafood tempura di Shihlin. Kemarin aku udah beli Shihlin, enak banget. Oh my gosh. Pernah datang ke acara otomotif selain GIAS? Nggak pernah. Ke Intersport, ke IMS, ke GIAS, ke pameran-pameran mobil yang kecil-kecil gitu. Kak, apalagi ya? Banyak sih. Kemarin yang di Spark juga datang. Terus Jimny yang di GBK dulu. Itu sih. Tonjok lo ya. Jakmit kayaknya pernah datang loh. Jakmit apa nih? Oh, yang ada Ziko itu ya? Yang gue lari-lari dari FX. Ada deh pokoknya yang gue ketemu RWB warna biru apa warna ungu gitu. Itu gue lagi teater terus gue izin, Kak please banget di GBK ada Ziko, gue pengen lihat mobilnya maksudnya. Akhirnya gue lihat mobilnya kan warna merah tuh Nissan Silvia. Aku akhirnya berlari dari FX turun ke GBK. Oh my god. Dan kayak iya Jakarta Meetup, iya pernah. Terus gue kayak nyesel banget kayak nggak foto di situ. Duh gila gue ngefans banget gila sama fans. Tapi kayak ya sudahlah ya. Sebenarnya tuh dulu pernah foto tapi gue tuh masih jelek banget gitu loh. Aduh gue pengen banget ketemu sekali lagi kayak foto. Abis itu kayak ya udah lu, duh gila. Iya nggak kepikiran orang, masa gue jalan depan dia, masa gue deg-degan, masa kayak ngapain lah, lu ngapain sih, aduh dodol banget. Tapi gue tuh deg-degan, bener-bener yang sedeg-degan itu kan. Terus kayak waktu foto sama Ziko tuh gue nggak tahu kenapa kayak, aduh gue masih jelek banget di situ. Iya kayak salting sendiri gitu loh. Kalau dipikir-pikir sebenarnya gue freak sih. Cuman kayak namanya juga orang fans gitu. Masa kalian gak pernah sih deg-degan kalau ketemu Cisani gitu? Gue aja ketemu Cisani deg-degan gitu. Tahun depan kayaknya ada lagi Jakmit. Iya tapi kalau misalnya orang mau minta foto gimana sih caranya? Masa gue bilang, Kak roulette dong sama saya. So gue ngomong gitu kan nggak mungkin ya. Cuman kan karena ini kan idola ya. Dulu tuh aku pernah share fotonya di Twitter. Cuman karena banyak orang-orang yang kayak begitu-begitu, jadi kayaknya aku hapus. Padahal tuh pas aku ngepost itu aku udah izin gitu kan sama Kak Kinal. Aku bilang, Kak Kinal kita boleh gak sih ngepost foto sama drifter gitu, udah terkenal dia gitu kan. Aku bilang lu gitu, terus kata Kak post. Terus pas gue post komen-komennya tidak mengenakan ya, lebih jauh. Tapi fotonya tuh dulu pernah aku, gila sih gue kayak bangga banget gue bisa foto sama Ziko, gila. Iya masa gue bilang kayak, Kak jangan lupa video call ya sama aku. Kan gue kayak freak gitu ya, tapi kan gimana dong.
Ya kan, pasti kalian kalau ketemu member JKT pasti ya walaupun bukan gue gitu, misalnya kayak siapa gitu kan pasti agak deg-degan gitu kan. Sama, gue tuh juga kayak gitu rasanya. Kayak nggak tahu deh. Padahal tuh dia nggak lihat gue, tapi gue deg-degan aja gitu. Mau lewat tuh kayak, duh, gila ya. Iya terus ntar si Ziko bilang, maaf Osiku bukan kamu. Terus kayak, oh my god. Lo ternyata fans JKT yang berselimut di balik mobil Nissan Silvia agar terlihat cool. Terus gue kayak, stop ya, gue udah sakit hati. Stop, jangan pernah bawa mobil lagi. Stop, berhenti menjadi drifter. Jangan pernah muncul di beranda YouTube gue lagi. Stop ya. Gue langsung gituin sih. Iya, ketemu member di tempat umum pura-pura gak kenal. Padahal membernya ngomong, itu kayaknya yang waktu itu nonton di Row 1 deh. Ya, rupa-rupanya dia fans JKT. Gue akan sangat marah, gundah. Itu mesin mobilnya langsung gue gue foto sih. Gue foto dulu, selfie. Ya kan? Tuh gue copot aja deh, taruhnya di mobil Datsun gue. Kalau dihancurin kan sayang ya. Maksudnya saya juga mau gitu. Iya, atau mesinnya gue jual aja dah. Langsung. Bisa-bisanya Anda. Padahal dalam hati pengen terbang. Itu sih agak nyesel, soalnya waktu itu tuh waktu aku ke Gias itu Ziko juga di Gias kan, tapi dia tuh hari Selasa, sementara pas hari Selasa tuh aku ada, harusnya tuh aku syutingnya emang hari Selasa, tapi ternyata tuh ada JMT, ada syuting. Ya udah kan, gue kayak ya masa gue memaksain, kan kayak nggak mungkin gitu, kayak lolot juga otak gue kalau misalnya gue izin cuman gara-gara mau ke Gias ketemu Ziko kan. Terus kayak ya udah nggak apa-apa. Terus pas liat Insta story kayak, oh Tuhan. Iya, lumayan dapet duit. Jadi kayak, oh Tuhan, ya udah nggak apa-apa deh. Ya gue nggak ketemu siapa-siapa nih. Anak-anak JMT suruh ikut sekalian ke Gias lah. Tadinya tuh mau ikut, tadinya tuh aku udah ngajak Flora, udah ngajak Onil, ngajak Ci Jesslyn. Cuman ternyata kayaknya emang kontennya harus sendiri gitu sih. Atau nggak tahu ya, bisa ajak temen atau enggak, aku lupa. Nanti aku bikin konten lagi ya di JKT TV. Oke. Tuh ada suara Om Fitra Eri. Aku sih nggak pernah ketemu Om Fitra Eri. Om Mobi juga nggak pernah. Aku pernah ya ketemu Akbar Rais, tapi aku nggak foto karena di situ tuh aku udah obses banget sama Ziko. Aduh gue goblok banget. Ya ampun. maaf. Aduh gue kayak aneh banget gitu. Ya udah deh guys, udah jam segini aku mau mandi dulu supaya aku bisa ke teater. Oke. Lah mau nanya almet sekolah itu lu minjem ke Wakatos ya? Enggak, itu itu punya aku sendiri, jadi setiap siswa emang diwajibkan beli. Oke, bye. Makasih ya semuanya. Aduh. Satpol Popo, iya banyak banget yang replay aku di Satpol Popo. Oke, terima kasih Kak Zahra, Kak Ananta, Kak Ali Fahmi, Kak Andri, Kak Lie, opsinya siapa? Kak Arisdi Prasetyo, Kak Sayang Ola, Kak Redik, Kak Gilang, Kak Fidels, Kak Firya, Kak Hena, Kak Rako juga, terima kasih ya. Siapa nanti nonton teater, please banget, gue butuh orang yang kayak, oh gue tahu nih orang kenal gue gitu, supaya saya menjadi semangat gitu. Oke, bye. Ya maaf ya tadi salah ngomong. Ya namanya juga manusia kan, pasti ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan itu namanya Cisani. Oke, terima kasih ya.
Bye. Jangan lupa nanti teater ya. Bye guys.